Welcome to You Care, We Care podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hello and welcome to the You Care We Care podcast special second episode. Kembali lagi bersama Tasya dan Zizi. Di episode kedua ini, kami akan mengajak teman-teman untuk menggali informasi seputar kejadian yang sering banget terjadi di sekitar kita. Tentunya dengan spesial bintang tamu yang ahli di bidangnya loh. Dalam episode kedua ini, kami akan membahas seputar HIV/AIDS dan peran dari UNAIDS itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan topik kita kali ini, wajib banget disimak sampai akhir ya. Nah, untuk membantu kita dalam memahami topik kali ini, kami mengundang bintang tamu. Langsung saja kita sambut. Bapak, silakan perkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Supriyadi. Saya berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Solo selaku Kepala Seksi Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular. Jadi seluruh penyakit menular, itu penanggulangannya, pencegahannya terkait dengan seksi yang saya bawahi. Termasuk di sini juga adalah HIV dan AIDS. Mendengar kata-kata HIV/AIDS sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi masih banyak masyarakat atau orang-orang di luar sana yang kurang memahami tentang HIV/AIDS ini. Bisa nggak Bapak jelaskan secara general apa itu HIV/AIDS? Oke. HIV dan AIDS itu adalah dua kondisi ya. Dua kondisi. Yang pertama sekali itu adalah HIV. HIV kalau dilihat dari kesingkatannya itu adalah Human Immunodeficiency Virus ya. Yang artinya adalah penurunan daya tahan tubuh. Ya, penurunan daya tahan tubuh. Kemudian setelah dia mengalami penurunan, maka dia akan masuk kepada kondisi AIDS namanya. Nah, terkait dengan HIV ini dia menyerang sel CD4. Nah, namanya CD4. CD4 ini adalah sel darah putih kita yang merupakan untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, apabila sel imunitas tubuh kita sudah lemah, maka segala penyakit ini akan mudah datang. Termasuk juga namanya infeksi oportunistik. Nah, infeksi yang bisa menyerang tubuh kita itu adalah misalnya karena daya tahan tubuhnya sudah lemah, maka dia akan terserang TBC. Nah, kemudian setelah dia masuk ke taraf yang lebih jauh, namanya AIDS. Nah, AIDS ini adalah sekumpulan gejala yang sudah dimiliki oleh seseorang yang telah positif HIV. Nah, jadi bedanya dengan HIV adalah seseorang yang positif HIV, dia hanya ada virus di dalam darahnya, tetapi dia belum memunculkan gejala. Nah, setelah AIDS, baru ada gejalanya. Nah, gejalanya itu banyak. Oh, jadi gejala apa aja sih Pak? Gejala-gejala yang terkena dari HIV/AIDS itu sendiri? Oke, ya, gejala HIV kita tidak ada ya. Sekali lagi saya sampaikan, HIV tidak memiliki gejala. Jadi yang ada gejala itu adalah AIDS. Ya, AIDS. Nah, gejala AIDS itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah diare berkepanjangan. Biasanya pada orang yang normal, diare itu berlangsung pada kurun waktu 3-7 hari. Nah, bagi penderita HIV, penderita AIDS, diare ini bisa lamanya berbulan. Bahkan ada sampai 2 bulan. Dan itu terus-menerus. Diarenya akan sembuh sendiri, kemudian dia dalam kurun waktu tertentu akan berulang kembali. Nah, kemudian gejala yang lainnya itu adalah adanya penurunan berat badan. Jadi kalau seandainya dia sudah sering diare, maka orang yang sudah AIDS itu kemungkinan dan bisa dipastikan berat badannya akan sangat rendah sekali. Dia kelihatan kurus. Kemudian juga adanya muncul jamur di mulut dan kulit, ya, seperti sariawan. Tetapi pada orang yang sudah AIDS, biasanya gejala ini sangat parah sekali dan banyak sariawan ditemukan di sekitar mulutnya.
Nah, sehingga dia juga akan sulit menelan dan juga ini akan memperburuk keadaan umumnya dan menyebabkan dia semakin kurus. Ya. Kemudian gejala lainnya juga ada mengalami batuk, demam, mual dan muntah. Kemudian juga ada infeksi berulang. Infeksi dan munculnya penyakit-penyakit yang kita sebut dengan IO atau infeksi oportunistik, yang antara lainnya adalah penyakit TBC tadi. Nah, itu gejalanya. Berarti kalau cara penularan HIV/AIDS sendiri bagaimana sih, Pak? Penularannya itu adalah dalam konteks perpindahan cairan terhadap cairan orang yang sudah positif HIV terhadap cairan orang yang sehat. Nah, perpindahan cairan ini bisa melalui transfusi darah. Itu adalah cairan antara darah dengan darah. Itu bisanya dimungkinkan apabila kita menerima transfusi darah dari orang yang tidak dilakukan screening darah atau tidak ada darahnya diperiksa. Nah, kemudian bisa juga melalui, ini ada di mahasiswa sudah dewasa semua ya. Nah, saya berbicaranya mungkin dalam konteks yang lebih agak vulgar sedikit, karena ini menyangkut adalah dengan ilmunya. Jadi penularan yang selanjutnya itu adalah perpindahan antara cairan sperma dengan cairan vagina namanya. Itu dimungkinkan adalah melalui hubungan seks bebas atau seks yang tidak terkontrol ya, dengan berganti-ganti pasangan. Nah, itu biasanya. Kemudian ini juga bisa terjadi antara laki-laki dengan perempuan. Itu biasanya adalah hubungan seks yang biasa. Kemudian juga ada yang kasus tren sekarang itu adalah terjadinya antara hubungan seks antara laki-laki dengan laki-laki. Nah, ini juga bisa menularkan HIV kepada seseorang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penularan cairan yang ketiga, itu adalah melalui ASI. Jadi ini diturunkan dari ibu yang positif HIV kepada anaknya. Nah, jadi ada beberapa konteks penularannya. Oh, berarti kalau misalnya ya kita minum di satu gelas bersama dengan orang yang terjangkit dengan penyakit HIV/AIDS atau berjabat tangan, berarti kita nggak tertular kan ya, Pak? Nah, ini pertanyaannya yang bagus ya. Jadi bersentuhan, memakai piring makan yang sama, memakai sendok makan yang sama, memakai telepon bersama, memakai kloset bersama, itu tidak menularkan HIV dan AIDS. Jadi konteksnya itu adalah perpindahan cairan yang sangat banyak sekali. Ya, kalau seandainya hanya piring makan, itu kan hanya ada air liur. Nah, air liur ini ada juga virus HIV di dalam air liur, tetapi itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Jadi konsentrasi virus HIV terbanyak itu adalah dalam darah, dalam cairan seperti sperma atau vagina, kemudian dalam air susu ibu. Nah, di negara kita sendiri nih ya Pak, bagaimana sih penanganan HIV/AIDS di Indonesia? Apakah sudah maksimal atau belum? Penanganan HIV-nya, ya, dari strategi nasional kita itu adalah namanya ada 3-0. 3-0 artinya adalah 3-0 ya, 3-0. 0 yang pertama itu adalah tidak ada infeksi baru terkait dengan penularan HIV. Nah, infeksi baru di sini yang dimaksudnya adalah infeksi yang terjadi setelah program ini melakukan operasionalnya. Nah, dalam konteks sekarang ini yang kita temukan itu adalah penderita HIV yang sudah lama tertularnya, mungkin tertularnya 10-15 tahun ke depan. Nah, ke depannya dalam program 3-0 yang dicanangkan oleh pemerintah, yang pertama itu adalah tidak adanya kasus infeksi baru. Nah, jadi setelah program berjalan, kita mengharapkan nantinya adalah tidak ada lagi penularan yang baru terjadi di kalangan masyarakat. Nah, yang kemudian yang kedua adalah 3-0 yang kedua itu adalah 0 kematian. 0 kematian, diharapkan nantinya dari program yang ada ini tidak ada lagi penderita HIV yang mati terkait dengan penyakit yang dideritanya. Terkait dengan penyakit yang dideritanya. Kemudian yang ketiganya adalah
apa namanya nih, tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak baik terhadap orang yang menderita HIV. Diharapkan nantinya adalah orang menderita HIV itu punya hak hidup yang sama dengan orang yang normal atau dengan orang yang sehat. Cuman program ini bukan tidak gampang. Artinya memang untuk menerapkannya program ini butuh seluruh potensi yang ada. Kira-kira Pak, ada nggak lembaga yang ikut berkontribusi juga dalam mengatasi kasus HIV/AIDS, baik itu di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, ataupun di Indonesia? Ya, terkait dengan organisasi yang ikut menanggulangi program HIV/AIDS ini, yang pertama sekali itu adalah organisasi namanya Global Fund. Global Fund yang ini adalah mungkin inspiratornya adalah negara Amerika. Jadi dialah yang mendanai kegiatan penanggulangan HIV baik secara nasional di Indonesia maupun di Sumatera Barat dan termasuk juga yang ada di Kabupaten Solo. Nah, Global Fund ini yang kita singkat dengan GF. GF itu biasanya bergerak di 3 program atau 3 penyakit. Yang pertama itu adalah AIDS, yang kedua adalah TBC atau tuberkulosis, dan ketiga adalah malaria. Jadi cenderung disingkat adalah dengan GF-ATM, Global Fund, AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Nah, terkait dengan HIV-nya, mereka juga sudah menyalurkan kegiatan-kegiatan dalam hal penanggulangan HIV ini, baik itu dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan HIV maupun kegiatan-kegiatan seperti pengadaan alat pemeriksaan untuk HIV ini. Dan ini juga dibantu dari dana daerah sendiri, baik itu dari Provinsi Sumatera Barat dan juga dari Kabupaten Solok sendiri. Kemudian organisasi lain yang terlibat itu adalah kita juga bekerja sama dengan LSM yang bekerja secara sosial dalam rangka menjaring orang-orang yang punya faktor risiko tertular HIV. Nah, biasanya mereka adalah dari komunitas orang-orang yang juga punya faktor risiko. Sehingga kalau seandainya LSM yang terkait dengan orang-orang yang faktor risiko ini, mereka lebih memahami kondisi teman-temannya dan dengan mudah dapat menjangkau orang-orang yang punya faktor risiko sendiri. Dan di Kabupaten Solok sendiri kita namanya ada bekerja sama dengan LSM yang namanya Solok Care Generasi. Solok Care Generasi yang artinya adalah generasi yang peduli dengan generasi Solok yang peduli program HIV. Dan narasumber kita yang kedua, Dr. Mariati Marwazi, MARS, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Jadi terima kasih atas waktunya Ibu. Untuk pertanyaannya ini, apakah benar orang yang terkena penyakit HIV/AIDS rentan tertular COVID-19? Oh iya, baik. Apakah orang pengidap HIV gampang terkena COVID gitu ya? Iya benar. Iya, ini kan COVID itu penularan langsungnya kan dari droplet dan tergantung imunitas seseorang. Nah, juga dia diperberat kalau ada komorbid. Komorbid artinya penyakit penyerta. Itu lebih kalau seperti HIV itu kan lebih lagi dari komorbid berarti kan. Jadi kalau dia terkena atau kontak dengan penderita HIV, dengan penderita COVID, itu akan langsung dia positif ya. Kenapa? Karena imunitas dan daya tahan tubuhnya rendah. Sudah HIV itu kan. Jadi maka penderita HIV/AIDS itu masuk yang harus kita jaga baik supaya tidak kontak dengan penderita COVID. Mungkin begitu. Jadi penderita HIV/AIDS sangat gampang dapat penularan daripada COVID ini. Oh, berarti rentan terkena gitu ya Bu ya untuk penularan itu. Kalau udah terkena itu akan lebih berat daripada biasanya. Ya.
Dan mungkin Bu ada gini nggak, ada kemungkinan nggak kalau ketika orang yang udah terkena dan memiliki gejala HIV/AIDS itu sendiri dan terkena COVID ini sendiri, ada kemungkinan nggak untuk dia kembali seperti normal atau bakalan menjadi lebih buruk gitu? Nah, itu bisa aja dua-duanya, tapi kemungkinan besar itu akan memperberat COVID-nya sendiri karena dia sudah menderita HIV. Ya, baik. Iya. Ya, menarik sekali ya Bapak kalau udah membahas tentang Global Fund dan juga Solok generasi. Nih, mungkin karena keterbatasan waktu kita miliki dan juga kesibukan yang Bapak miliki juga, mungkin kita bisa langsung menyimpulkan materinya aja gitu kan Pak. Dan apakah ada harapan dari Bapak sendiri terkait HIV/AIDS ini? Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan kita adalah penularan HIV itu tidak gampang, jangan ditakuti. Yang perlu kita takuti adalah jangan melakukan faktor risiko penularannya. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah kalau seandainya kita berposisi sebagai masyarakat atau pelajar atau mahasiswa, maka kita harus menghindari jangan melakukan sekali-kali yang namanya seks bebas. Kemudian jangan faktor risikonya adalah jangan terkena faktor risiko nafsa suntik. Nah, itu. Kemudian apa lagi pertanyaan tadi, Melina? Ya, harapan Bapak sendiri Harapannya. Ya, benar. Ya, harapannya kalau seandainya kita punya faktor risiko, maka kita harus segera periksakan diri. Nah, tujuan kita adalah kalau seandainya positif, maka itu ada obat yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, sehingga dengan adanya obat imunitas tubuh ini, maka umur harapan hidup seseorang yang sudah positif HIV akan lebih panjang lagi. Tapi kalau seandainya kita punya faktor risiko, tapi kita menyembunyikan diri, maka risiko ini akan semakin gawat karena HIV itu semakin berkembang di dalam tubuh seseorang tersebut. Jadi harapan kami adalah sebanyak mungkin akan kita lakukan pemeriksaan terhadap orang yang berisiko HIV ini. Terima kasih Bapak. Demikian pengertian diskusi kita hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dari para pendengar. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada episode podcast kita kali ini dan memberikan materi dan informasi yang sangat menarik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai HIV dan AIDS dan materi-materinya, kalian juga bisa mengunjungi website kita, yaitu www.youkare20.wixsite.com/home. Jangan lupa untuk mengisi feedback yang ada di website kami. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye, terima kasih. Terima kasih.